Halo semua, apa kabar kalian semua? Welcome back to my channel. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Nah guys, kali ini ada cerita horor yang kalian tunggu-tunggu nih. Apalagi kalau bukan The Conjuring 3. Dalam bahasa kita nih, iblis yang menyuruhku melakukannya. Ini film ternyata berdasarkan kisah nyata ya. Film ini juga merupakan seri ke-8 dari dunia Conjuring. Jika kalian lupa mengenai film-film sebelumnya, gak ada salahnya dong refreshing. Akan kelihatan dengan klik link ini. Dan seperti biasa, bagi yang belum subscribe, yuk di subscribe. Ya udah, just kita mulai di awal film. Kita dibawa ke tahun 1981, di mana Ate dan Lorraine Warren, sang tokoh paranormal dalam dunia Conjuring, diundang ke sebuah rumah keluarga Glatzer untuk mendokumentasikan pengusiran setan yang merasuki tubuh seorang bocah berumur 8 tahun yang bernama Davy. Itu rumah di mana-mana pecahan kaca terlihat berserakan. Rumah pun kayak kapal pecah. Kemudian Helen sedang membacakan doa sambil menunggu pastor yang akan melakukan ritual pengusiran roh jahat di tubuh sang bocah. Davy terlihat lelah dan diantar ke kamarnya untuk istirahat oleh Aldi Army. Aldi Army ini pacarnya Debbie, kakaknya. David yang di kamar aneh membesarkan hati David dengan bilang, doi ini tanggung benar bisa melawan roh jahat sedang ngobrol. Suara mobil postur pun terdengar di luar rumah. Beberapa saat kemudian, si David dikunjungi lagi oleh sang roh iblis. Dia coba lari ke kamar mandi untuk bersembunyi, tapi apa daya, akhirnya dia kerasukan lagi. Dia berteriak sangat keras, hingga seluruh orang yang berada di bawah naik ke atas. Si David yang sudah keras, jadi ada ustadz yang langsung menancapkan pisau ke kaki bapaknya R. Langsung membopong David ke bawah untuk berdasarkan ritual pengusiran setan. Si David memblok akses waktu marga. David pun diletakkan di atas meja makan. Proses pengusiran arwah jahat dimulai sang pastor membacakan ritual, sedangkan yang lain memegang dengan sekuat tenaga tubuh David. David melilit badannya sendiri. Asli kok terulang. Sebenarnya itu, ia pun melempar-lempar piring ke udara, dan salah satu piring tersebut mengenai pastor sehingga dia roboh. F mencoba melanjutkan ritual, tapi gak ada gunanya, gagal. Dan makhluk gak mau pergi. Badan tuh iblis menjadi partner dan menyerang jantung yang sudah susah napas. Terakhirnya Ani mengajak ngobrol tuh iblis di dalam tubuh David. Dia mengatakan dia aja dirasuki. Jangan pun anak kecil. Dia sempat bilang, kok saya akan berani sama bocah. Kalau emang berani, rasuki saja saya. Karena perkataan ini, akhirnya tuh makhluk saat memasuki tubuh. Arti dan suasana kembali tenang. Soal Ratu Iblis, adegan selanjutnya. Kita dibawa ke rumah sakit, di mana Ate ternyata terkena serangan jantung akut. Akibat serangan iblis tadi, Lorin dengan hanya menemani Ate. Pastor masuk ke ruangan dan menyuruh Lorin pulang istirahat, tapi Lorin gak mau. Dia bilang di mana ada ayah di situ, ada dia setelah peristiwa tersebut. Kehidupan mereka kembali seperti sedia kala. TV telah sembuh dan bermain-main. Arti mengajak Debbie untuk pindah entah kemana, tapi Debbie belum setuju karena dia ada kerjaan, yaitu menjaga anjing-anjing orang yang dititipkan. Tapi kedamaian ini tak berlangsung lama guys. Kejadian-kejadian aneh pun dialami Arnie, seperti melihat benda jatuh, kau sendiri hingga mendadak mudah orang di depannya dan mencekiknya. Di adegan selanjutnya, Ani sedang menebang pohon. Nih, tetapi gergaji listrik yang ada di dia ngerasa kayak ada orang namatin dia dari jendela. Pas dia nengok tuh orang hilang ke gajian tiba-tiba nyala, kecap dan hampir melukai rekannya di bawah. Dan tanpa basa-basi, dia langsung mengatakan kalau iblis belum hilang dari keluarga Glatzer. Dan makhluk sesaat itu ada di tubuh Warni Temita. Lauren untuk mengontak keluarga tersebut. Lawrence pun kediaman Castle, tapi nggak ada yang angkat. Karena tidak ada yang atap. Akhirnya, Lori menelpon kantor polisi. Ya, gimana mau diangkat ya guys? Saat pemilik usaha anjing itu memutar musik yang keras banget. Kenapa Debbie Amarni joget aneh terlihat agak jelang ya guys. Kayak mabok itu. Dia halo dan melihat penampakan yang beda sama kenyataan. Dia melihat seolah-olah Debbie sedang diserang sama iblis dan segera menyelamatkannya. Padahal si Debbie sedang joget sama bohong. Karena aneh lihat ya, beda ya dia langsung menikah. Aneh pun akhirnya ditangkap oleh pihak berwajib di dalam tahanan. Aneh menyuruh Army membaca Alkitab. Si Ani membacanya dengan lancar. Ini membuat Eta Malorin bingung karena si Ani membacanya dengan lancar. Berarti Ading ini sudah tidak kerasukan lagi.
Karena kalau kerasukan kan gak mungkin ya dia bisa baca Alkitab dengan lancar gitu. Akhirnya Atta menemui suara pengacara untuk membela Arti. Sang pengacara gak mau bela Ani karena sudah jelas dia pelakunya dan bersalah. Tapi Admi akhirnya cuma cara bahwa administrasi sukar waktu itu jadi bukan dia yang melakukannya. Sang pengacara tidak percaya sama hal-hal gaib begitu. Ya, nah guys, di adegan berikutnya kita dibawa ke pengadilan. Di sini terlihat si pengacara wajahnya pucat dan gemeteran. Dia langsung bilang ahli dengan meletakkan ke hakim kalau Anya tidak bersalah karena dia dirasuki iblis. Saat itu hakim dan hadirin di sana langsung pada bengong. Kayaknya nih pengacara berubah pikiran. Ya habis berjumpa dengan Annabelle, Lauren masih curiga sama tuh Idris. Mana mungkin, ya maksud gue iblis, mana mungkin tuh iblis keluar gitu aja. Langsung meneliti lebih detail. Mereka mendengar ulangan rekaman yang mereka lakukan pada awal. Mereka menangani peristiwa kerasukan si David dulu. Sebelum David kerasukan, dia sekeluarga baru pindah ke rumah baru. Di sana, David jalan sendiri di dalam rumah dan memasuki sebuah kamar. Kamar ini ternyata memiliki tempat tidur yang berkasur air. Sweet loncat dan akhirnya ditarik oleh sebuah arwah jahat dari dalam kasur. Inilah asal mula sedekah sukanya Ate dan Ori terus menelusuri itu rumah, mencari jawaban dari peristiwa ini. Di bawah tanah, tuh rumah Glory menemukan sebuah tengkorak yang dikelilingi tikus. Dari penemuan ini, Lori berkesimpulan kalau David ini kena kutukan. Dan untuk Anna pindah dari David Carney untuk kan ini akan hilang jika ada nyawa ya melayani. Itulah sebabnya Ani sekarang sudah tidak dirasuki oleh iblis tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah kira-kira siapa ya kutukan sang pastor yang menyuruh Ethan Lorin pergi menemui pastor Kasner Bukit. Dia tahu masalah ini dan Lorin pun tiba di kediaman mantan pastor Kasner. Dia menunjukkan foto kutukan tersebut. Kasner langsung bilang, lupakan pernah lihat ini karena ini kutukan sangat kejam. Tapi Ed dan Lorraine tetap ngotot ingin tahu siapa dalangnya yang nyuruh benda kutukan tersebut ke rumah Glatzer Kasner. Kasner pun membawa mereka ke ruang bawah tanahnya. Golongan ini adalah ruangan di mana kau menyuruh seluruh penemuannya mengenai benda-benda terkutuk mirip-mirip Amaron, Air, dan Lorin yatim. Ada tempat mereka menaruh boneka Annabelle. Ed masih terus mempelajari mengenai benda kutukan itu. Ia pun mendapat kabar kalau seorang detektif mencarinya karena tuh detektif juga menemui benda kutukan yang sama dalam kasurnya R. Dan Rain pun ke sana. Di sana mereka membantu si detektif dalam menemukan kasus yang belum bisa mereka pecahkan, yaitu mengenai menghilangi dua gadis, di mana yang satu telah ditemukan dan tertusuk sebanyak 22 kali. Tiga nyaris. Yang satunya lagi, mereka menuju lokasi tempat ditemukannya mayat gadis yang tertinggal tersebut. Ini kan semacam jenayang gitu guys. Jadi dia bisa merasakan kejadian yang dialami dua gadis tersebut dan bisa menemukan di mana mayat yang satunya lagi berada, yaitu di bawah kali. Chlorine pun sempat hampir jatuh ke dalam kalian karena ditarik makhluk sesat itu, tapi untung ditolong sama air. Nah guys, The Best ini belum hilang dari Army. Ternyata gaya The Best ini belum hilang dari Army. Aneh, di kantung pastilah mengepel lantai. Gejala mau dicekik selagi dikunjungi oleh David dan David. Ami akhirnya ngaku kalau dia masih diganggu terus sama tuh makhluk. Si makhluknya untuk habisin dirinya sendiri. David langsung yang pun air dan menciptakannya. Sebelum selesai bicara, telepon mereka mendadak putus. Lorin menjelaskan ke R kalau ini kan kutukan, berarti si iblis tidak datang atas kemauannya, tapi karena dipaksa datang ke. Karena ini kutukan jadi bisa dipatahkan. Kemudian oleh ingin lihat jasad wanita yang tadi ditemukan di kali. Untuk menyelidiki lebih lanjut, pergilah mereka berdua ke rumah duka, di mana jasad gadis itu ditaruh karena tidak ada juga. Mereka pun masuk kayak maling. Tidaklah mereka berdua menemukan tuh jenazah. Corin mencoba memasuki alam si dalam dia, membuat kutukan itu dengan cara menyentuh lengan jasad tersebut. Corin berhasil mengetahui siapa dalangnya, seorang wanita sihir. Tuh, Anita sedang menyelesaikan ritual R dengan menyalakan lilin dan komat kamit baca mantra. Dia sedang memaksa Arnie untuk keloid, artinya di dalam sel sedang ketakutan karena melihat bayaran-bayaran aneh. Dia diberikan cuci oleh seorang pastor untuk jaga diri dengan air itu. Dia melingkari dirinya sambil berdoa, tapi nggak mempan guys. Tuh Anita sihir berhasil merasuki tubuh Ani dan menyuruhnya menikam dirinya pakai pecahan beling botol. Lori berusaha mematikan dibuat tersebut, tapi malah terhantam balik si penyihir penyerang mereka di tempat mereka berada.
dan membangkitkan salah satu jenazah di sana. Untuk Airbrush memutuskan hubungan Lori dengan penyihir, tapi Lorin bilang ke R kalau si penyihir udah tahu siapa mereka. Mereka pun berdua pulang ke rumah. Di sana mereka memikirkan cara mematikan sang penyihir. Dari sebuah buku mereka mengetahui bahwa untuk mematahkan kutukan tersebut adalah dengan menghancurkan altar ritual, tapi mereka tidak tahu di mana letaknya. Kemudian R tegang terjatuh dan bangun sendirian di dalam rumah. Dia mencari Lawrence, tapi tidak ketemu. Yang diketemukan malah si penyihir. Kemudian Art melihat jasad tadi yang ada di rumah Tuka. Sejak saat langsung menyerangnya, Head melawan dengan membaca doa. Tapi ternyata jasad itu bukan jasad yang sesuai. Ya, Cass melahirkan itu adalah Lawrence. Hampir aja Lex menghabisi Lawrence. Kalau bukan hanya dicegat oleh anaknya, ternyata Sir ini udah terkena kutukan juga. Jadi dia bisa terpengaruh amat tuh. Iblis mereka semua mencoba memecahkan masalah ini. Devi pergi menemui Annie yang sudah dibius maksudnya. Sedangkan Lauren pergi ke Kasner untuk meminta bantuan, terjemahin beberapa kalimat dalam buku. Sedangkan Aidan, anaknya mencoba mencari tahu letak altar si penyihir Lauren yang tiba di rumah Kasner, menciptakan kalau sekarang suaminya Siat yang terkena kutukan. Quester pun akhirnya mengakui kalau ini adalah ulah dari anaknya. Dia sedih karena dedikasinya yang tinggi untuk menghancurkan aliran sesat. Malah anaknya jadi penganut aliran sesat tersebut. Lauren kaget dan bilang, kenapa tidak kasih tahu sebelumnya? Tapi Quester bilang, mana mungkin itu dilakukan, karena dia adalah putrinya Lori. Masakan kalau si penyihir sudah ada di dalam rumah Cass. Dan menyuruh Lauren pergi menelusuri lorong-lorong bawah tanah. Di sana dia akan menemukan altar tersebut dan harus segera menghancurnya. Chef kita itu ternyata emang udah ada di dalam rumah Cass. Tanpa basa-basi, dia langsung menghabisi seayah Lauren, terus menelusuri lorong-lorong bawah tanah dan mencari atap tersebut. Akhirnya berhasil ditemukan. Dia mencoba menghancurkan two altar, tapi apa daya dia nggak sanggup. Si penyihir pun udah tiba di hadapannya. Lawrence pun lari sambil teriak. Nah, Sir dan anaknya pun telah mengetahui di mana kira-kira letak hal tersebut. Dia langsung bergegas ke sana dan menyuruh anaknya untuk menghubungi polisi. Sesampai di kedalaman Kesna, Touch memanggil Red. Dia mendengar teriakan Lauren dari dalam korong-korong dan kemudian membuka pintu korong dan masuk ke dalamnya. Corin sudah tertangkap oleh si penyihir dan hampir tertusuk. Untung saja dia berhasil kabur lagi. Ate yang sedang mencari Lauren tiba-tiba didatangi si penyihir yang menyamar jadi Lauren. Dia meniupkan semacam guna-guna. Kenapa Ate pun kerasukan lagi. Si penyihir kemudian melanjutkan ritualnya sehingga Annie menjadi kerasukan dan meronta-ronta. Dia berhasil lepas dari borgol. Berkebun berusaha untuk menerkam diri sendiri, dan ini dicegah oleh Debbie. Sudah aneh memukul membabi buta ke segala arah. Lauren terus berusaha menyadarkan R dari pengaruh hubungan. Akhirnya Lauren berhasil menyadarkan R, langsung mengarahkan palunya ke altar dan membelahnya. Karena altar hancur, semua efek guna-guna langsung hilang. Army sadar diri lagi karena tuh altar sudah hancur. Dengan cara klik subscribe, like, dan share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lainnya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.